Selamat sore untuk Bapak, Ibu, juga teman-teman sekalian. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pohon. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agustin Angel D. Tampunan dari Prodi D3TI Angkatan 22 dengan NIM 113220026. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas beberapa soal yang mengenai pohon. Apa ya yang dimaksud dengan pohon? Pengertian pohon sendiri adalah pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Berikut misal ini merupakan contoh nomor satu nih. Gambar ini merupakan pohon. Kenapa? Karena simpul ini menjauh dari simpul awal, menjauh dari akar. Nah, kita lanjut. Langsung kita aplikasikan ke soal. Gambarkan urutan pohon berakar yang sesuai dengan masing-masing ekspresi aritmatika ini yang ditulis dalam notasi kawasan. Kemudian ditulis dengan menggunakan ekspresi infix. Sebelumnya apa sih ya yang dimaksud dengan ekspresi infix? Nah, ekspresi infix ini pertama dia akan mengunjungi anaknya, lalu akan menuju ke atas, lalu akan menuju ke kanan. Atau sering polanya itu dari kiri, atas, lalu ke kanan. Kenapa dia nggak ke arah kurang? Karena di bawah masih ada. Nggak mungkin kan dari sini langsung ke sini. Nah, nanti siapa yang ke arah sini kan? Lalu kita aplikasikan. Soalnya dibilang dari tambah bintang, lalu tambah kurang 5, 3, 2, 1, 4. Nah, di sini kita harus mengarah dari yang kita katakan tadi, polanya itu dari kiri ke atas, lalu dia akan ke kanan. Tambah bintang, tambah, lalu dia akan ke kurang, ke 5, lalu dia akan menuju 3, ke 2, ke 1, kemudian ke 4. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau dari B itu soalnya panah tambah 2, 3, kurang 5, dan 1. Dari panah menuju ke arah tambah, kemudian dia akan turun ke angka 2, lalu naik ke angka 3, kemudian ke kurang, ke 5, lalu akan menuju ke 1. Begitu juga dengan yang C. Dia akan menuju dari tanda bintang ke tambah, ke angka 9 ini harusnya. 9 ini salah penulisan ini. Ke 9, kemudian ke 3, lalu ke tambah, ke bintang, kemudian dia akan menuju ke 2, ke 4, lalu ke tanda kurang, kemudian ke angka 7, dan juga ke angka 6. Pada soal berikutnya, nomor 2 sampai nomor 4. Perintahnya di sini, dalam latihan 2 sampai 4, tentukanlah urutan penjelasan preordernya yang mengunjungi simpul dan pohon berakar berikut. Apa ya yang kita tahu tentang pohon preorder atau dengan metode preorder? Jadi langkah pertama itu kita akan mengunjungi induknya terlebih dahulu, kemudian dia akan mengunjungi anak-anaknya. Nah, berarti urutannya itu dimulai dari huruf U, kemudian dia akan turun menuju huruf Q, lalu menuju huruf A, dia akan menuju ke huruf S, kemudian ke T, ke I, dan ke N. Pada nomor 3, berarti dia akan dimulai dari urutan nomor A, huruf A, dia akan jatuh atau melintasi huruf B, kemudian ke D, ke E, ke I, ini harusnya I, kemudian ke J, kemudian dia akan menuju M, ke N, ke O, naik lagi dia akan menuju ke C, ke F, ke G, ke H, ke K, kemudian menuju I, lalu turun untuk yang terakhir ke J. Begitu juga dengan urutan nomor 4, dia akan menuju A, ke B, ke E. Nah, ini harusnya ini dari B ini dia harusnya ya pas E, K, L, M, baru ke F, ke G, H, ke N ya. Ke N, ke R, ke S, naik dia. Dia akan menuju ke C, kemudian menuju ke D, ke H, ke O, baru naik lagi ke I, ke J, ke P, lalu ke Q.
Soal nomor 5. Dapatkah kamu memberikan urutan simpul-simpul dari pohon berakar berurut pada latihan nomor 2 menggunakan penjelasan in order? Nah, tadi grafnya, pohonnya maksud saya, pohonnya itu kan berbentuk seperti ini ya. Berarti kita harus aplikasikan di soal nomor 5 ini gambar pohon yang nomor 2 itu ke dalam membacanya itu dalam bentuk in order. Gimana pembacaan in order? Jadi pembacaan in order ini dia akan dimulai dari anaknya dulu. Lalu dia akan menuju ke induknya, lalu turun lagi ke kanan. Berarti dia dari mulai kiri ke atas, lalu dia akan ke kanan. Ke kiri, ke atas, lalu dia akan ke kanan. Berarti pembacanya itu melalui dari A ke Q, ke T, ke S, ke I, kemudian naik menuju U, lalu ke N. Lanjut penjelasannya soalnya. Dalam latihan 6-8, buatlah sistem alamat universal untuk pohon berakar terurut yang diberikan kemudian menggunakan urutan leksikografis dari labelnya. Apa ya yang dimaksud dengan leksikografis? Jadi di sini kita akan diberikan suatu gambaran pohon berakar, namun titik-titiknya tidak diberikan nama. Nah, jadi tugas kita itu untuk memberikan nama dari atau urutan nomor untuk setiap simpulnya. Dimulai dari simpul teratas. Simpul teratas diberikan angka 0, kemudian anak-anaknya diberikan angka 1, 2, dan 3, lalu keturunannya diberikan angka 1, 1, mengikuti induknya yang di atas, kemudian yang satunya ini seperti 1, 2. Dapat kita lihat di sini penamaannya dari 0, 1, dari ke 1, 1, lalu ke 1, 2, ke 2, lalu ke 3. Untuk nomor 7, penamaannya juga sama. Harus dari simpul yang pertama atau yang tertua. Dia betul diberi nama 1, 2. Kemudian percabangan dari satu simpul itu akan mengikuti simpul yang di atasnya. Berarti dia akan menjadi 1, 1, 1, 2. Berarti yang di bawah simpul 1, 1 akan diberi nama 1, 1, 1, 1, 1, 2. Kemudian di bawahnya memberikan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Begitu juga dengan soal nomor 8, mirip dengan soal nomor 6, juga nomor 7. Penamaannya dimulai dari simpul teratas sampai dengan simpul yang terbawah. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Jawablah pertanyaan berikut tentang pohon berakar yang diilustrasikan. Ini merupakan suatu gambaran pohon berakar yang akan kita pecahkan. Apa ya beberapa soal yang akan diberikan? Nah, manakah yang merupakan akar? Apa ya definisi akar itu? Nah, jadi pohon berakar tadi kan dikatakan adalah sebuah pohon. Pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Nah, itu juga dia harus memiliki yang namanya keturunan. Nah, di sini mana yang mempunyai keturunan? Ada B, ada F, kemudian ada C, ada H, kemudian ada J, ada Q, dan ada T. Nah, simpul manakah yang internal? Nah, simpul internal itu adalah simpul yang memiliki percabangan. Jadi kalau dia tidak memiliki percabangan, maka dia tidak akan disebut sebagai simpul internal. Jadi simpul internal dari pohon ini merupakan dari simpul B, simpul F, simpul C, H, J, Q, dan T. Jadi simpul yang ini yang tidak beranak atau tidak memiliki keturunan itu disebut apa? Nah, di solusi dikatakan simpul manakah yang merupakan daun. Jadi simpul daun itu merupakan suatu simpul-simpul yang tidak memiliki percabangan ataupun keturunan ataupun disebut dengan anak. Nah, simpul mana dari pohon ini? Yaitu simpul E, simpul L, M, N, G, J, P, I, K, R, S, dan U. Kemudian kita lanjut. Simpul mana yang merupakan anak dari J? Yang mana merupakan dari anak dari J?
Jadi anak itu yang langsung, secara langsung. Kalau yang di bawah ini bukan merupakan anak, melainkan dia adalah keturunan. Nah, jadi ini anak dari simpul J itu apa aja? Anaknya itu merupakan simpul Q dan simpul R. Kemudian F, eh, C, D, E ya. E. Simpul mana yang merupakan induk dari H? Mana yang merupakan induk dari H? Apakah A atau C? Jadi yang dikatakan induk itu merupakan dia yang secara langsung. Merupakan secara langsung induk atau di atasnya. Jadi induk dari H itu merupakan C. Lanjut, soal F, katanya simpul mana yang merupakan saudara dari O. Nah, eh, ini merupakan simpul O. Semuanya ini kan merupakan saudara. Tapi yang manakah dia yang benar-benar langsung seperti itu? Ya, jadi yang langsung itu merupakan, yang dikatakan saudara itu adalah yang langsung seinduk. Nah, simpul yang seinduk itu apa? Yaitu hanya P. Jadi saudaranya ya O itu adalah P. Kemudian ke Q. Manakah simpul yang merupakan nenek moyang dari M? Mana nenek moyang dari M? Ya ini, B. Bukan A. A itu kenapa nggak disebut sebagai nenek moyang? Dia bukan nenek moyang, merupakan mungkin di atasnya gitu, kayak wujudnya gitu kan. Terus simpul mana yang merupakan keturunan dari B? Mana aja keturunan B? Apakah hanya E dan F? Nah, jadi keturunan itu bukan hanya dua. Kalau dibilang anak, dia akan merujuk ke E dan F. Tapi kalau dikatakan sebagai keturunan, perpanjangan dari F atau anak dari F itu juga disebut keturunan dari B. Jadi apa aja sih yang merupakan keturunan dari B? Yaitu E, F, kemudian dia keturunannya adalah L, M, dan N. Jadi keturunannya dari B itu adalah E, F, L, M, N. Lanjut ke soal nomor 10. Dari beberapa gambar di bawah ini, mana sajakah yang dapat disebut sebagai pohon? Nah, tadi definisi pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Salah satunya ciri-ciri atau eh, yang dikatakan sebagai pohon berakar, dia tidak dapat kenapa dia dikatakan pohon berakar? Dia itu tidak dapat kembali ke simpul awal. Jadi tidak bisa pulang lagi ke simpul awal. Bagaimanapun caranya dia tidak akan bisa pulang ke simpul awal. Nah, kalau kita praktekkan secara langsung, gimana kalau semisal nih, kita buat simpul awalnya di sini. Gimana caranya kita, kalau kita melintasi pohon ini, akan berakhir juga di simpul yang pertama yang kita lewati. Jadi kalau kita coba dari A, ini, nah, dia nggak bakal balik lagi ke sini. Karena apa? Karena hubungan dari titik ini tidak memiliki garis penyambung, atau kalau di dalam graf dikatakan itu sebagai sisi, dia tidak mempunyai derajat ataupun sisi yang bisa menyambungkan dari titiknya terakhir ini menuju titiknya yang awal. Kemudian begitu juga dengan yang B, kalau dipraktekkan seperti ini, dia nggak bisa balik. Karena apa? Ya sama, dia tidak mempunyai derajat ataupun sisi dalam graf. Kalaupun pohon, dia tidak mempunyai hubungan dari titik ini menuju titik awal. Nah, jadi dari beberapa gambar pohon yang diberikan, mana saja yang dapat dikatakan sebagai pohon berakar? Jadi, yang dapat dikatakan sebagai pohon berakar itu adalah A, B, C, D, dan F. Nah, kenapa dikatakan pohon E itu bukan merupakan pohon berakar? Karena dia dapat kembali ke titik awalnya. Coba kita praktekkan. Kita coba dari sini. Jalan. Nah, dia kan pulang lagi nih. Pulang kan? Dia akan pulang lagi menuju titik awalnya. Jadi kalau dari sini pun, nah, gini tadi, coba dari sini. Nah, dia akan kembali ke titik awal. Karena itulah, maka dikatakan bukanlah. Dan bukanlah merupakan pohon berakar. Jadi yang merupakan pohon berakar itu apa aja? Pohon berakar itu adalah A, B, C, D, dan F. Karena kalau kita praktekkan, atau ini, misal F ya, ini merupakan titik awal. Kita coba.
1, 2, 3, 4. Sini. Nah, ini aja ke sini udah nggak bisa. Apalagi ke sini. Karena apa? Karena dia nggak punya sisi ataupun nggak punya derajat kalau di graf. Untuk menyambungkan dan pulang lagi ke titik awalnya. Nah, apalagi yang D. Kalau kita coba dari sini deh. Sini, sini. Dari mana coba? Nggak bisa kan? Dia bakal nggak bisa. Nggak bisa lagi balik ke titik semula. Gitu juga dengan C. Karena ini, dia juga nggak bisa. Bisa dikatakan tidak pohon berakar karena dia bisa balik lagi ke posisi dia semula. Baik, merupakan jadi sekian dulu presentasi dari saya terkait materi pohon berakar, 10 soal yang sudah saya terangkan, semoga bermanfaat. Adapun kesalahan kata maupun tingkah laku selama mempresentasikan, saya memohon maaf dan selamat sore untuk Bapak, Ibu, juga teman-teman sekalian. Terima kasih.